Shalom. Selamat siang, apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa ya. Saudara yang kekasih, ini hari-hari yang semakin luar biasa. Amin. Karena udah waktunya Anda itu akan dilihat orang di luar. Udah waktunya anak-anak Tuhan itu membawa terang keluar, bukan di dalam gedung lagi. Udah waktunya setiap kita akan membawa kemuliaan Tuhan. Anda akan lihat bahwa Tuhan lagi memilih anak-anaknya untuk dibawa keluar. Dan anak-anak yang dipilih dibawa keluar, itu semuanya termasuk Anda dan saya. Amin. Firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, Yohanes 15:16, tetapi akulah yang memilihmu dan menetapkan kamu supaya kamu pergi. Amin. Supaya semuanya pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, dan supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, itu diberikannya kepadamu. Nah saudara, sebelum saya akan membagi kebenaran firman Tuhan, saya mau sedikit sampaikan oleh anugerah Tuhan, saudara, bulan Mei depan Jakarta, saudara, akan banyak dikunjungi para hamba Tuhan. Beberapa akan jadi dalam bentuk seminar. Nah khusus yang hari ini saya mau bagi yang seminar yang tanggal 29 sampai 31 Mei Gandaria City, jam 8.30 sampai sore, dan KKR 7 sampai malam. Apa aja yang dia dapat dari sana, saudara akan dapat tentang pelajaran untuk Anda akan dilatih untuk menjadi apa yang Alkitab katakan. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Amin. Mereka akan mengusir setan, bukan diusir sama setan. Semua Anda akan dipakai. Amin. Ini waktunya setiap Anda akan dipakai. Bentuknya apa? Macam-macam. Ya. Nah, akan ada 4 pembicara yang hadir. Satu, Bill Johnson. Ya, dia adalah seorang gembala yang dari generasi kelima yang menggembalakan gereja di Amerika. Ya, gerejanya sih cukup heboh, saudara, karena anak buahnya itu suka bikin kesembuhan di jalanan. Dan kesembuhannya cukup ekstrim. Ya, salah satu murid mereka, ya, mereka gerejanya suka mengadakan mission trip, saudara. Satu hari kelompok dari anak buah gereja mereka, saudara, jadi mungkin kayak model cool begitu. Ya, mereka pergi mengadakan bakti sosial ke Meksiko, ke sebuah daerah Indian. Dan bakti sosial bawa dokter, mereka ada pengobatan cuma-cuma. Tapi mereka senang sebelum mereka yang datang untuk berobat itu, mereka senang untuk diurusin, saudara, dalam arti diinjili. Ya, ketika mereka lagi nunggu, mereka ngobrol. Satu hari ada seorang bapak ketika acara itu berlangsung. Bapak ini datangnya kayak penguin jalannya, saudara. Saudara tahu penguin kalau jalan? Ya, kakinya keluar semua. Karena memang ada cacat di dalam tubuhnya. Nah, waktu bapak ini duduk, diajak ngobrol, akhirnya didoakan dan sembuh. Ya. Akhirnya si bapak ini bilang, aku mau tuh buku yang kamu pakai buat cerita tadi. Maksudnya buku apa, saudara? Alkitab, betul ya? Dan dia minta, tolong jangan cuma 1 dong. Ya, bukunya saya minta banyak. Yang dimintain jadi bingung. Lah terus buat apa kamu minta banyak? Dia bilang, saya ini dukun. Ya, jadi saya hari ini nanti mau berubah cerita. Ya, saya tidak lagi cerita soal dukun saya, tapi saya akan cerita tentang kebenaran firman. Saya ketemu yang paling hebat, namanya Yesus. Dan itu dia lakukan, saudara. Tahun depan rombongan ini datang lagi ke situ. Apa yang mereka dapati? Ya kan, mereka bilang, ini rombongan ini gak perlu datang ke sini lagi. Pindah aja ke desa sebelah. Kenapa? Semua orang desa itu sudah percaya namanya Yesus. Semua sudah menjadi kingdom families. Amin. Yesus tidak pernah bikin agama. Katakan amin. Nah saudara, ini waktunya. Kenapa sih Yesus gak bikin agama? Kalau Yesus bikin agama, keluarnya peraturan lagi, capek, saudara. Yesus bikin kerajaan. Dan kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita di dalam Roh Kudus. Roma 14:17. Nah Bapak Ibu, inilah yang profil saya ceritain. Ada banyak hal sebenarnya. Pastor Bill Johnson adalah pelatih daripada semua ini. Ya, di gerejanya mujizat itu sehari-hari, saudara. Ya, jemaatnya itu biasa melakukan mujizat dimanapun, di supermarket dimanapun. Ya,
Nanti saudara mau kayak apa isinya, nanti saudara lihat sendiri. Beliau bercerita bahwa Tuhanlah yang menjanjikan kita untuk masuk surga, betul? Amin. Tuhan Yesus yang menyediakan tempat di surga, rumah bagi kita. Tapi tugas saudara dan saya untuk membawa realitas surga turun ke bumi. Amin. Melalui siapa? Anak-anak Tuhan. Anda akan lihat anak-anak Tuhan akan dipakai di segala bidang. Di luar sana. Bukan cuma minggu doang. Setiap hari mereka lah yang akan menggendong kemuliaan Tuhan, supaya Tuhan surga itu turun ke bumi. When Heaven Invades, seminar ini berjudul A Kingdom Culture Conference. Saudara akan diajarin tentang kultur, budayanya kerajaan itu apa. Ya, di ujungnya sebenarnya saudara diajar, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi saya mengajak saudara, jangan berpikir yang biasa, berpikirlah yang luar biasa. Amin. Yang luar biasa itu apa sih Pak? Yang gak masuk akal. Jangan mikir yang masuk akal, capek saudara. Ya, bagi anak Tuhan gak ada kemustahilan. Katakan amin. Sebab apa? Sebab Tuhan yang menyertai kita semua. Yang kedua adalah Pastor Heidi Baker. Ya, dia disebutkan sebagai mewarisi pelayanan dari Ibu Teresa, Mother Teresa, dan Catherine Kuhlman. Apa yang dia pernah buat, 100 orang kurang lebih sudah bangkit dari tangannya dia. Bangkit dari mati. Apalagi banyak sekali. Ya, sampai hari ini kalau nggak salah sekitar 2000 gereja sudah ditanam sama dia. Luar biasa banget. Yang ketiga adalah Jim Goll, dia adalah seorang pendoa, dia adalah pelihat, the seer. Ya. Nanti saudara hadir, saudara akan lihat. Yang keempat adalah Cean, Pastor Cean. Sudah pernah dia kesini beberapa kali. Nah, ini mereka tergabung dalam kelompok yang namanya Revival Alliance. Satu kelompok yang di dalam pikirannya cuma kebangunan rohani. Saya mau tanya, saudara seneng gak kalau pikiran kita isinya kebangunan rohani terus? Amin. Jadi orang Kristen itu bukan orang, maksudnya gini, bukan orang beragama Kristen, tapi pengikut Kristus. Amin. Kristus itu seneng keluyuran di jalan-jalan. Amin. Amin saudara. Ya. Satu ayat saya bagikan dulu sebelum masuk saudara. Saudara pernah lihat ayat Yohanes 14:12 enggak? Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan apa? Sama dengan yang aku lakukan. Betul? Bahkan lebih besar. Cukup lama saya berpikir ayat ini saudara. Rasanya ayat ini enggak masuk akal. Ya. Masa kita bisa lebih besar dari gurunya? Halo? Tapi itulah Yesus saudara. Ya. Buktinya apa? Ya, saya mikir ayat ini buktinya dari mana? Saudara, satu hari Tuhan tunjukkan lebih jelas lagi. Dan saya makin sukacita. Harusnya saudara, zaman sekarang kita ini mujizatnya dahsyat terus. Amin. Amin. Saudara lihat satu ayat dulu. Markus 6 ayat 56. Markus 6:56. Firman Tuhan berkata, kemanapun ia pergi. Ia siapa saudara? Yesus. Ke kota-kota. Ke desa dulu ya. Ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung. Orang meletakkan orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Berapa orang yang sembuh? Banyak. Kehitung nggak? Udah nggak kehitung lagi. Bayangin, kemanapun ia pergi, ke kampung-kampung, kota-kota, desa-desa. Saudara, saya mau tanya, kalau Yesus lahir sekarang, kira-kira dia di dalam gedung atau keluyuran? Keluyuran. Ya, sekarang kitanya senangnya di gedung doang. Ya, waktunya saudara dan saya keluyuran. Nah, ini ditulis ke pasar. Kenapa orang sakit ditaruh pasar? Karena Yesusnya pasti ke pasar, betul kan? Betul ya? Nah, bahasa Inggris ayat ini bagus banget. Bukan pasar tulisannya, tapi marketplace. Wow, betul tuh. Ya, marketplace. Jadi artinya apa? Kemanapun saudara dan saya pergi, kemanapun saudara dan saya bekerja, bapak ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, di dapur bisa ada mujizat gak? Bisa. Amin. Ya, saudara bayangin zaman Yesus itu orang minta izin menjamah jubah, ya betul? Itu diajarin sama siapa sih? Wanita yang meleleh darah itu loh. Itu gurunya mereka semua sebenarnya. Terus mereka niru.
Ya kan? Yang menjamah menjadi sembuh. Zaman Yesus. Begitu turun ke muridnya, nggak usah jamah, bayangannya nyembuhin. Betul? Betul? Kebenarannya nyata ya. Kalau engkau percaya, Yohanes 14:12, engkau akan melakukan yang aku lakukan, bahkan lebih besar. Lebih besar nggak saudara? Kalau Yesusnya harus dijamah, muridnya bayangannya tok. Betul? Turun ke muridnya lagi, lebih suruh lagi. Apa? Sapu tangannya nyembuhin. Halo? Amin. Bekas bajunya nyembuhin. Amin. Amin. Padahal Paulus, ini namanya Paulus orangnya, betul? Ya, Paulus itu tidak pernah dilatih sama Yesus, betul nggak? Betul nggak? Wong Paulusnya dulunya musuhannya sama Yesus. Ya? Nah saudara, hal seperti ini saudara akan dilatih. Amin. Untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ya, Pak gimana Pak? Saya kan nggak bisa apa-apa. Satu ayat lagi. Kisah Rasul 19. Ayat ke-11. Kisah 19 ayat 11. Ayatnya berkata, oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Ini bahasa Inggrisnya enak. Di buntutnya ini extraordinary miracle. Sudah miracle extraordinary lagi. Siapa yang senang dengan extraordinary miracle? Amin. Nah itu saudara, yang kayak apa? Yaitu orang gak punya lutut bisa ada lututnya. Ya, Heidi Baker satu hari dibawain bayi yang gak punya bola mata. Bolanya bolong, matanya bolong. Ya, dia minta tisu dibasahin, dilap matanya, seret, keluar bola dan melek. Halo. Ya. Ayatnya berkata apa saudara? Oleh Paulus Allah mengadakan. Saya mau tanya, yang mengadakan siapa? Allah. Kalau nama Paulus diganti nama saudara masing-masing boleh nggak? Boleh. Kenapa? Lah yang ngadain tetap Allah kok. Halo? Yang ngadain siapa sih? Allah. Tapi saudara merasa kita yang ngadain, ya toh? Iya. Seringkali begitu yang lihat orang sakit selalu mikirnya sembuh nggak ya? Nah, yang mengadakan siapa? Allah. Makanya inilah waktunya anak-anak Tuhan akan dibawa keluar dan menyatakan kemuliaan Tuhan di jalanan. Amin. Lah saudara, ini nanti saudara lihat video promonya sebentar. Ya, kalau ditanya, Pak, itu seminarnya bayar? Iya, untuk ganti ongkos seminar. Ya, per orang 300.000. Mahal nggak Pak? Enggak sebenarnya, karena saudara 3 hari dapat semua. Amin. Dapat makan nggak Pak? Enggak, makanya nyari sendiri. Ya, kalau saudara daftar grup per 10 orang 250. Ya, ada yang VIP nggak Pak? Ada, bisa tanya ke panitia nanti. Ini brosurnya. Silakan Pak, filmnya sebentar. Setelah itu kita akan lari lagi. Ini sesuatu konferensi yang sangat unik, di mana seluruh umat Tuhan diberikan oleh Tuhan suatu direction ketika Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dengan gerakan doa yang begitu hebat di Indonesia dalam unity, di mana Tuhan sedang membuat suatu kesatuan dan Tuhan memberkati bangsa ini.
I know that anyone who would come out on a night like this is just hungry for more, and it's really always fun to just talk to people that are hungry. But I want you to catch something. It's not a hunger that we have for an individual to come to bring the goods. It's a hunger for a release of grace so that we become more clearly the body of Christ, that which represents Jesus, more profoundly, more powerfully in society, not just in church services. But He's preparing us because He knows the glory. We can't handle the glory without the humility, without the brokenness. And He's prepared you for such a time as this. There's a Branham anointing on you. There's a double portion of it. This huge wave, I'm talking about a huge wave, went all the way and hit us right at the feet where we were gathered together seeking God. One day God stopped me and He said, "You don't know anything about the kingdom. You need to sit with the poor." And I said, "But God, I'm a missionary." And I rebuked the enemy first because I didn't think God would tell me to stop doing massive meetings. And He stopped me and He sat me with the poor. And He did that for about 18 years. Sat me with the poorest of the poor in the slums. And He said, "Now you're learning about the kingdom." And then He sent me to Mozambique. Because I feel challenged from the Holy Spirit to tell you about personal prophetic words and declarations that I have released in my lifetime. I will put upon you a new dream anointing. I will put upon you a seer anointing. You will see through the darkness and you will see the light. You will see the sun rising while it is still midnight. Oke, siapa yang pengen ikut? Halo? Cuman beberapa yang angkat tangan. Saudara mungkin masih bingung. Di depan ada konter pendaftarannya. Saudara, siapa yang cinta bangsa Indonesia? Halo? Masih juga enggak semua. Siapa yang cinta bangsa Indonesia? Saudara, ini waktunya. Anda dan saya akan dipakai Tuhan. Amin. Waduh Pak, semua jadi pendeta. Justru enggak, saudara. Kalau semua pendeta yang jadi jemaat, ntar siapa? Halo, ini waktunya untuk Anda dan saya membawa terang itu keluar. Keluar, saudara. Ini waktunya surga harus menyerbu bumi. Ada beberapa peristiwa di dalam Alkitab, saudara, ya, yang menunjukkan bagaimana surga itu menyerbu bumi. Saudara, kita lihat Kisah Rasul 2. Pentakosta ayat 1. Firman Tuhan berkata, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang sebenarnya salah satu peristiwa ketika surga menyerbu bumi. Amin. Dalam beberapa minggu ke depan kita akan merayakan Hari Raya Pentakosta, betul? Ya. Nah, saudara, ketahuilah ketika itu, saudara, semua murid sedang berkumpul di Yerusalem. Dan Tuhan berjanji, tunggu sampai kamu diperlengkapi dari kuasa yang maha tinggi. Dan terjadilah peristiwa ini, saudara. Tiba-tiba, apa saudara tiba-tiba? Tiba-tiba terdengar apa?
Terdengar apa saudara? Suatu bunyi dari langit seperti tiupan angin keras. Inilah ketika langit dirobek sama Tuhan. Halo? Untuk menyatakan kemuliaannya. Dan ketika itu terjadi saudara, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Dan ketika nyala api itu datang, semuanya penuh dengan Roh Kudus. Dan sejak saat itu, seluruh murid yang tadinya penakut, betul? Betul? Menjadi pemberani luar biasa. Saudara kekasih, ketika surga menyerbu bumi, Anda akan menjadi agen supaya surga turun ke bumi. Amin. Mungkin saudara bingung, Pak, gimana caranya? Saudara, bukan soal cara. Saudara cuma perlu sediakan bejana Anda. Your vessel, hidup saudara, saudara serahkan kepada Tuhan. Waduh Pak, nanti saya nggak kerja, justru saudara tetap kerja. Tapi dimanapun Anda bekerja, kemuliaan Tuhan menyertai Anda. Amin. Saudara, Anda diciptakan itu dengan satu tujuan. Makanya firman Tuhan berkata, rancangan yang ada padaku mengenai kamu, itu bukan rancangan kecelakaan. Amin. Tapi rancangan penuh damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Siapa yang percaya bahwa di dalam dirimu itu ada satu potensi besar yang ditanam sama Tuhan sendiri. Amin. Dan ingat baik-baik, potensi inilah yang selalu pengen dicuri. Sejak manusia pertama diciptakan, Alkitab jelas mengatakan diciptakanlah manusia menurut gambar dan rupa Allah. Amin. Amin. Bukan gambar dan rupa yang satunya, saudara. Tapi begitu seneng orang-orang itu, saudara, kalau di luar udah ngomong yang satunya, saudara. Saya juga heran, saudara. Ya, saya di radio, orang begitu seneng ngomongin yang satunya itu. Ingat baik-baik, Anda diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Untuk apa? Berkuasa. Amin. Ya, kita lihat sebentar Kejadian 1. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Firman Tuhan berkata, ya, di sini ditulis, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, berkuasa atas burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Buktinya mana Pak? Seluruh binatang makhluk itu yang ngasih nama siapa? Adam. Betul? Itu menunjukkan bahwa otoritasnya ada di siapa? Adam. Lanjut ayatnya ini 27. Maka Allah menciptakannya manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 28. Allah memberkati mereka. Amin. Berarti ini Allah bukan membuang mereka loh, memberkati mereka. Dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi. Apa saudara? Taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu, ingat baik-baik sebentar ya. Waktu manusia diciptakan, dia ditaruh mana? Taman Eden. Nah, saya mau tanya, setan bisa masuk ke Taman Eden nggak? Nggak bisa harusnya. Tapi dia nelusup lewat ular. Alkitab bilang manusia berkuasa atas binatang melata. Kenapa kok dibiarin? Halo. Amin. Saya mau tanya, Anda berkuasa nggak sekarang? Jangan pernah izinkan setan masuk di dalam rumah tanggamu. Amin. Jangan Pak, dia serem. Siapa yang bilang dia serem? Merinding Pak, merinding apa bedanya dengan enggak saudara? Halo. Jangan pernah takut ya saudara. Amin. Amin. Harusnya saudara, dari Taman Eden itu Tuhan lagi ngajar mereka untuk keluar menaklukkan bumi.
Halo. Amin. Dari Taman Eden itu diajar keluar menaklukkan bumi. Ditipu sama setan kok ya mau. Nah, sejak itu maka sebenarnya setan itu tidak bisa mencuri sebenarnya, tapi dia nipu dulu dan setelah itu hak kuasa itu diserahkan. Ingat waktu Yesus dicobai sama setan, selalu dipancing, kalau engkau mau tak kasih kuasa itu, betul? Betul? Nah, padahal saudara, Yesus itu sudah yang megang kuasa. Nah, awalnya manusia pertama itu yang pegang kuasa, tapi kenapa diserahin? Ya udahlah, itu udah lewat. Tapi gara-gara itu Alkitab bilang semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya Yesus mati naik di salib, saudara, penikmati hari ini. Kenapa? Karena ditulis sudah selesai. Amin. Dan akibat dia naik ke surga, dia turunkan kuasanya dan itu dikembalikan kepada saudara dan saya. Untuk apa? Dinyatakan di luar. Taklukkanlah itu dan penuhilah bumi. Amin. Tugas saudara dan saya untuk menyatakan surga ada di jalanan. Amin. Ini waktunya. Siapa? Kita dan anak-anak kita. Mereka akan berkaca, mereka akan semua. Nah saudara, sebenarnya ya manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, disuruh penuhi bumi dan berkuasalah, taklukkanlah. Loh Pak, emang Tuhan gak bisa naklukkan? Loh, Tuhan itu bisa, justru karena Tuhan lebih dari bisa, dia pengen ciptaannya menaklukkan bumi. Lah setan ada di mana? Setan itu sebenarnya sudah dibuang ke bumi, betul nggak? Alkitab bilang sepertiga malaikat itu jatuh, betul? Dan mereka dibuang ke bumi. Jadi sebenarnya from the Eden, dari Eden itu ditugasin untuk keluar menghancurkan itu semuanya. Sayang, gagal. Tapi Yesus saudara, Adam yang kedua tidak pernah gagal. Amin. Amin. Adam yang kedua tidak pernah gagal. Dan dia berhasil. Dan dia turunkan rohnya. Dan tiba-tiba semua itu terjadi. Amin. Saya senang dengan warta gereja di tempat ini. Saya tadi tanya Pak Arianto, sejak kapan Pak? Katanya ini sejak tahun lalu Pak ya. Ditulis GBI Kebon Sirih, The Kingdom Families. Amin. Amin. Anda itu king. Siapa yang percaya? And king have a dominion. Betul? Siapapun Anda saudara, anak-anak nih, banyak anak-anak muda, ini akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya di jalanan. Ya, saudara, kalau saudara lihat baik-baik, ya, zaman perjanjian lama, kemuliaan Tuhan itu ada di dalam tabernakel, betul? Betul? Nah, waktu tabernakel dicolong, itu semua bangsa Israel sedih. Maka Daud membawa tabernakel itu pulang, betul? Betul ya? Nah, waktu dibawa, Daud berpikir tabernakel ini harus dibawa dengan cara yang baik. Dikasih kereta yang baru, dimasukin ke kereta, betul? Ya, ternyata malah keretanya nyaris jatuh. Terus dipegang sama, akhirnya apa? Mati. Daud bingung, loh Tuhan, aku ini maksudnya baik. Mau bawa tabut ini pulang kok malah jadi kayak gini. Setelah dia pelajari, dia renungkan, dia lupa bahwa tabut perjanjian kemuliaan Tuhan itu tidak boleh digendong sama kereta. Makanya ada tongkatnya Bapak Ibu, betul? Betul? Digendong sama orang. Karena kemuliaan Tuhan itu turun kepada orang, bukan kepada sistem. Amin. Maka ketika Roh Kudus turun, itu bukan kepada institusi, turunnya kepada pribadi, lepas pribadi, kepada anak-anak kita. Makanya pada hari terakhir ditulis, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Amin. Amin Bapak Ibu. Ini waktunya Anda dan saya menyatakan kemuliaan Tuhan itu di jalanan, persis seperti yang Alkitab katakan. Pak, saya akan kerja Pak. Justru di tempat kerjaan saudara Tuhan akan menyatakan kemuliaannya.
Lewat apa? Yaitu kalau ada yang kesurupan tolong jangan ditinggal, beresin di lapangan. Jangan pernah takut sama yang si itu, saudara. Ya, dia tuh cuma nakut-nakutin doang. Saudara nggak perlu kuasa di dalam dirimu, rohnya itu jauh lebih besar. Amin. Iya Pak, saya kalau barengan berani, kalau sendirian. Justru kalau sendirian lebih seru, saudara. Amin. Saya belum lama bawa tur ke Israel, pulang lewat Yordan. Kami sempat nginep 1 malam di Yordan, saudara, di Amman, Yordania. Ya, hotelnya sih gede dan agak tua memang karena desainnya sudah tua. Di kamar mandinya tuh gede dan kamar mandinya tuh ada klosetnya, ada bidetnya. Nah terus pagi-pagi ada ibu-ibu bilang, Pak serem. Kenapa sih bilang? Tadi di kamar mandi pas saya duduk, di sebelah saya ada yang duduk. Lah terus, ya saya bingung. Loh kok bingung? Serem, suruh pergi. Yang indekos dia bukan kita, saya bilang. Betul? Amin. Amin. Nah saudara nggak akan punya pengalaman kalau nggak pernah ngusir. Amin. Seorang selalu bilang, Pak jangan urusan sama si itu. Saudara nggak berurusan sama si itu kurang ajar terus. Jadi daripada gangguin terus, sudah diusir, suruh pergi, saudara. Ini waktunya anak-anak Tuhan akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Melalui apa? Melalui segala hal. Karena Alkitab bilang oleh Paulus, oleh saudara, tulis saja nama saudara. Oleh siapa Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. Itu akan menjadi hal yang biasa, saudara. Nah, saudara yang kekasih, ya, di dalam perjalanan hidup kita, ya, perhatiin deh, iblis itu selalu berusaha menipu identitas asli saudara. Betul apa betul? Betul apa betul? Petrus menyangkal Yesus. Habis menyangkal, kira-kira dia kecewa nggak, saudara? Kecewa, kok aku nyangkal ya? Nah, bersyukur bahwasanya Petrus sadar masih ada kasih karunia. Amin. Kalau enggak, saudara, hancur, saudara. Yudas menjual Yesus. Sebenarnya ada kesempatan dia bertobat nggak? Ada. Tapi dia nggak mau. Amin. Nah, saudara perhatiin, semua ya yang tokoh-tokoh yang Tuhan pilih itu bukan orang-orang yang hebat sebelumnya. Orang-orang yang sangat biasa. Tapi ketika Tuhan turun atas mereka, semuanya jadi luar biasa. Amin. Nah, Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar rupa Allah untuk berkuasa. Gimana caranya latihan kuasa? Tiap hari mereka diajak ngobrol sama Tuhan. Betul nggak? Amin. Nah, saudara bersyukur Anda ada di suatu gereja Kingdom Families, ya, di mana saudara punya satu gembala pembina yang seorang penyembah, betul? Betul? Kenapa, saudara? Karena seluruh Alkitab kalau saudara baca, Daud itu ngerti lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kenapa? Karena di pelataran Tuhan itu artinya apa? Di dalam kingdom itu loh. Amin. Saya mau tanya, di dalam kerajaan surga, saya tidak bilang kerajaan surga itu tempatnya loh ya, tapi dimensinya, nangkep ya. Kira-kira setan berani masuk nggak? Nggak berani. Amin. Makanya jangan keluyuran nemuin dia. Halo. Di sini nggak ada Pak. Dia yang di luar kadang-kadang suka keluyuran tuh. Kapan? Lah kalau mereka kompromi, berbuat yang aneh-aneh, udah ditulis nggak boleh, nekat juga, itu kan jalan-jalan namanya. Halo. Jadi percayalah, ketika Anda ada di dalam kulturnya kerajaan, ya, itu setan nggak berani jamah. Makanya di sana, saudara, di dalam kerajaan Allah itu ada jaminan soal kebenaran. Kebenaran apa? Kita selamat karena iman, bukan karena perbuatan. Ada jaminan, ada damai sejahtera, ada jaminan sukacita. Amin. Roma 14:17 jelas itu. Dan kerajaan Allah itu adanya di dalam Roh Kudus. Halo. Amin. Bisa ditayangkan Pak Roma 14:17 sambil saya akan jalan terus. Nah, inilah saudara sebabnya. Tolong di dalam kultur kerajaan ini jangan keluar. Anda di dalam family kerajaan ini, Anda akan aman. Gak ada yang amin, Pak.
Anda di dalam family kerajaan ini, Anda akan aman. Kok bisa? Iya, yang jamin surga. Halo? Lah di sini ngapain, Pak? Anda di sini diajar untuk kebenarannya, untuk bersaksi, untuk memuji dan menyembah Tuhan, betul? Ya. Saya mau tanya, Daud itu kekuatannya di dalam penyembahan nggak? Ya. Saudara, orang nyembah Tuhan, saudara, itu dia masuk di dalam kerajaan Tuhan, betul? Dan bersyukur ketika perjanjian baru, kerajaan Allah bukan di mana-mana, tapi di dalam dirimu, diri kita bait Roh Kudus, amin. Amin. Itulah sebabnya kita harus terus menyembah Dia. Nah, saudara yang kekasih, ya ini, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Pak, kalau nggak ada makanan memang bisa sukacita. Justru karena ada sukacita maka tidak perlu ada makanan atau nggak ada, pasti akan ada makanan. Amin. Daud tahu Tuhan adalah gembalaku, betul? Takkan kekurangan aku, betul? Daud tahu sebagai gembala dia menggembalakan domba, benar nggak saudara? Yesus akhirnya juga ngomong, akulah gembala yang baik. Saudara, kalau kita jadi domba, kira-kira mikir nggak sih besok mau makan apa? Enggak. Yang kita pikir apa? Besok saya makan, Pak. Betul apa betul? Iya. Lah makan apa? Ya nggak tahu, urusannya gembalanya. Betul ya? Saudara, saya ketemu seorang teman di Bali, kemarin sampai saya di bis pelayanan di Bali. Dia dulunya belum bertobat, tapi setelah bertobat Tuhan ajar dia dengan sangat ekstrim dan luar biasa. Ya. Dia disuruh Tuhan bawa anak asuh, dia punya 5 anak asuh, saudara. Kadang-kadang gak ada makanan, Tuhan suruh dia siapin mangkok di meja, ya jadilah mereka duduk di meja makan dan nyiapin mangkok dan lihat mangkok kosong. Tiba-tiba ada telepon yang menyatakan, ini kita lagi belajar bikin soto, siapin mangkok. Oh, sudah siap mangkoknya. Dan mereka dikirimin soto. Kenapa? Karena Tuhan peduli sama gembala domba-dombanya, amin? Amin? Nah, satu hari pernah satu kali tidak ada makanan, tidak ada duit, tidak ada segalanya. Mereka berdoa. Dan pemimpinnya dibilang, ayo kita berdoa. Dan Tuhan bilang sama dia, kamu sekarang ke Carrefour. Ya, oke. Ngapain Tuhan? Ya udah pokoknya ke Carrefour. Nyampe Carrefour dia berenam, karena disuruhnya berenam berangkat semua. Ya, masing-masing pegang troli satu-satu kata Tuhan. Lah terus ngapain Tuhan? Belanja. Orang selalu mikir, nggak punya duit kok belanja. Ya kalau Tuhan suruh, halo, amin. Mereka belanja ngisi semua, udah beres semua, ya kan? Sekarang gimana Tuhan? Ngantri di kasir nomor 25. Ngantri dia, deg-degan banget. Amin. Deg-degan banget. Apa yang terjadi? Ketika dia ngantri, dia mikir sederhana aja. Paling-paling nanti aku pakai kredit card, aku bayar, terus di-decline. Karena memang sudah nggak ada duitnya, betul? Betul? Ya, jadi paling-paling di-decline. Ya udah malu dikit, tapi nggak terlalu berat malunya. Wong di-decline aku nggak ngerti, dia bilang. Over limit dan sebagainya. Masih masuk akal alasannya. Gilirannya masuk, dia masuk, untuk masuk barangnya mulai masuk, diturunin satu-satu barangnya, di-scan, deg-degannya tambah terus kenceng, betul kan? Betul ya? Di belakang masih ada 5 troli, betul kan? Ya kan? Karena kasirnya nanya, Mbak belanjanya berapa banyak? Ya ini semua. Wah, si mbaknya mikir, ini bener-bener hebat nih orang, ya toh? Tiba-tiba, saya senang dengan kata-kata tiba-tiba ya. Tiba-tiba, kapan? Tiba-tiba surga turun. Gimana caranya? Sirene bunyi, Bapak Ibu. Loh Pak, sirene bunyi itu kan kayak nyolong. Justru ini aneh saudara. Sirene bunyi dan dia kaget luar biasa. Lampunya yang muter itu ada di nomor 25 pas yang nyala. Dia syok, berusaha menguasai diri sebentar. Ya, terus ada pengumuman. Saudara yang semua yang ada di Carrefour, hari ini Carrefour berulang tahun. Dan untuk itu ada satu hadiah khusus bagi yang kasirnya berbunyi. Nomor 25, Anda gratis. That is your God. Amin. That is your God. Ya, yang terjadi apa?
Dia gratis, 6 troli gratis semua, kira-kira 3 juta katanya. Itu cukup untuk beberapa minggu, betul? Betul. Nah saudara yang kekasih, itu Tuhan saudara. Amin. Kenapa dia bisa nekat? Ya karena dia pegang Mazmur 23. Kita lihat. Tuhan adalah takkan. Yuk, ya lanjut. Ia membaringkan aku di padang yang pasti ya, bukan rumput kering ya, pasti ya. Nah, ia membimbing aku ke air yang tenang, pasti, amin. Saudara pasti akan dapat air yang tenang, pasti dapat rumput yang hijau untuk berbaring, amin. Terus, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi saudara jangan takut selama Anda duduk terus dalam sama hadirat Tuhan, saudara menyembah Dia, saudara pasti akan dituntun ke jalan yang benar. Nggak mungkin nyasar. Tahun lalu orang ribut, Desember Pak 14 kalau nggak salah, kalender suku Maya habis. Apa urusannya Maya dengan kita? Family juga bukan. Ya mereka kalendernya habis, ya biarin aja, mereka bingung. Ya kan, saudara dan saya tidak tergantung kalendernya siapapun. Amin. Saudara dan saya tergantung sama sumbernya. Ya. Terus, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dalam lembah kematian ini aslinya bahasanya. Kita nggak perlu takut. Gada dan tongkat itu menyertai kita. Bukan untuk gebukin kita, untuk gebukin musuh kita. Lanjut. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini loh Pak, setan ini gangguin terus. Ya kan ditulis, ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudara jangan merhatiin dia, biarin aja. Ya, biar dia makin sebel sama saudara. Kenapa? Hidangannya makin enak. Percaya nggak? Lah katanya next level. Mosok down level? Maunya naik atau turun sih? Naik. Makin enak ya? Makin musuhnya makin seneng. Enggak, makin marah saudara. Biarin aja dia makin kepengen. Ya, biarin aja. Jadi makanya saudara jangan kaget. Kalau ada orang menjahati saudara, memfitnah saudara, fitnahannya makin lama makin kenceng, betul gak? Betul ya? Kenapa? Karena lihat kok makanannya enak terus ya. Betul? Betul? Lanjut. Menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Terus bentar. Ya, mundur Pak 1 ayat. Ya, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ini loh, kepenuhan Roh Kudus itu penuh melimpah. Supaya orang lain dapat apa? Kasih Kristus yang melimpah keluar. Amin. Lanjut. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Gak pernah ada ayat yang ditulis yang serem-serem akan mengikuti aku, gak ada. Jadi kalau jalan malam jangan kesandung-sandung. Betul? Jangan ketakutan kayak diikuti sesuatu, gak ada. Yang ngikuti ini kebajikan dan kemurahan. Surely goodness and mercy shall follow me all the way of my life. Amin. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara yang kekasih, Daud pernah berdosa nggak? Kenapa Tuhan cinta? Ya, saudara setuju kalau saya bilang Tuhan cinta sama Daud? Amin. Kalau saudara lihat di Alkitab saudara, itu ditulis silsilah Yesus Kristus. Inilah Yesus, anak siapa? Anak Abraham, anak Daud. Amin. Cintanya dia sama Daud ini luar biasa. Kenapa? Karena dia penyembah, betul? Saudara percaya Tuhan cinta sama Pak Niko? Amin. Karena dia penyembah, betul? Nah, satu hari saya ke Israel, saya lihat pabrik harpa, Bapak Ibu. Dan yang punya pabrik, saudara tolong ya, kalau saya bilang pabrik, jangan bayangin kayak pabrik aqua, pabrik teh botol gitu ya. Ini sebenarnya kerajinan harpa. Tapi dia produksi harpa. Dan dia adalah yang memproduksi harpa untuk nanti bait Allah ketiga. Saudara tahu Israel akan bangun bait Allah?
Nah, ini yang produsernya. Ini pabriknya. Ya, yang punya pabriknya itu suami istri seorang Yahudi asli keturunan Lewi. Dari siapa Pak ujungnya? Harun, Aaron. Ya. Harun asli. Dari ujungnya sono. Nah, dia cerita sama kita saudara soal harapannya Daud. Ya. Saya nangis saudara, lihat. Ya, bagaimana dia nerangin. Daud itu punya 2 harpa. Satu yang modelnya seperti huruf U, tahu ya? Ya, itu kinor namanya. Nah, itu senarnya ada 10 yang kinor ini. Ya. Kami sempat nanya, kenapa senarnya 10? Ini penjelasan mereka ya. Ya. Ya, saudara jangan menggugat saya karena saya mau cerita sesuatu. Mereka bilang, kenapa senarnya 10? Karena menurut dia harusnya nada itu ada 10. Kita sekarang mengenal nada berapa? 7. Yang 3 di mana? Ada yang nanya kan? Masih disimpan di sono katanya sama malaikat. Itu katanya dia loh saudara ya. Ya, kita nggak bisa mendebat. Mungkin dia punya alasan. Next time saya mau nanya. Kemarin nggak sempat nanya. Ya, ini kinor. Kinor ini salah satu harpa Daud. Kalau dia lagi curhat sama Tuhan, dia kadang-kadang pakai kinor. Bahkan kalau hatinya lagi sedih, saudara, dia memetik kinor ini dengan sangat pelan. Caranya gimana? Kinornya ini dipeluk. Gambarnya seperti huruf U itu ya. Ya, salah satu kayunya ditempel di sini. Dia metik dengan pelan dan dia dengar. Kami disuruh nyoba dan benar saudara. Ya, dipetik nggak ada bunyinya, tapi bunyi itu masuk lewat kayu, masuk ke telinga kita. Bahkan dia bilang, orang tuli bisa dengar dengan cara begini. Kok nggak masuk akal Pak? Saudara, kalau urusan sama Tuhan nggak ada bedanya masuk akal dan nggak masuk akal. Betul? Setuju ya? Nah, itu kinor. Yang kedua, itu yang sering kita lihat, yang modelnya segitiga. Ya, itu yang namanya dengan nevel. Nah, yang unik yang nevel ini saya cerita sekarang. Saudara tahu kalau gitar normal senarnya ada berapa? 6. Nah, nevel ini senarnya 22. Ya. Kenapa 22? Karena abjadnya orang Yahudi ada 22. Kita punya abjad berapa? 26. Saudara menyusun kalimat dari 26 huruf, betul? Betul ya? Nah, kalau Yahudi itu dari 22 huruf. Jadi kalau Daud dulu main harpa, itu sebenarnya ya, dia memetik huruf. Amin. Jadi yang keluar dari harpanya itu tidak sekedar lagu, tapi syair sekaligus. Sekalipun dia nggak nyanyi. Amin. Kenapa? Karena yang dipetik itu huruf. Alef, bet, ya, gimel dan seterusnya. Ya, itu yang dipetik sama dia itu huruf. Sehingga keluarnya lagu dan selain lagu melodi juga syair karena itu huruf. Dan lahirlah sebuah kitab namanya Mazmur. Betul? Betul Bapak Ibu? Lahirlah Mazmur. Ya. Cuman persoalannya zaman Daud dulu nyanyi itu dia kumpul sama domba segala macam, betul ya? Dan tidak pernah direkam, betul kan? Nah, ini yang sayang. Tapi bersyukur ada seorang rabi Yahudi yang menekuni ini dan dia mendalami sehingga dia berhasil nulis beberapa lagu. Ya, sampai dengan November kemarin saya diceritain rabi ini nulis 2000 lagu yang basisnya adalah kitab Mazmur. Kebenarannya saya nggak tahu, cuma yang jelas waktu saya dengerin lagunya saya nangis. Saudara mau denger lagunya? Siapa yang mau? Amin. Kita akan puterin lagunya. Saudara lihat baik, dengerin baik-baik ya. Ini lagu berbasis lagu yang tadi Mazmur 23. Ada beberapa lagu sih, tapi saya nggak putar semuanya. Nanti kita nggak pulang kalau putar semuanya. Ya, kita akan puterin lagu yang berbasis Mazmur 23 ayat keempat. Lihat ayatnya saudara. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Bahasa Inggrisnya di judulnya Though I Walk. Ya, Though I Walk. Bahasa aslinya. Nah, harpanya yang dipetik itu judulnya Gam Ki Eleh. Ya.
Itu bahasa harpanya. Saudara dengerin lagu ini, ya saudara nikmati. Lebih baik saudara nikmati dengan tutup mata kalau saya bilang. Karena saudara bisa merasakan. Ya, suaranya kayak kecapi oriental. Ya, tapi saudara merasakan ada sesuatu yang beda di dalam lagu ini. Silakan Pak, track 4. Yes. Itu lagunya saudara. Siapa yang diberkati? Saudara, waktu kami di sana, setelah dia demo ini, dia bilang, silakan yang mau main. Kami digilir untuk main. Dan saya bilang, saya gak bisa main. Dia bilang, no, it's not about to play, it's not about skill. Bukan soal keahlianmu, tapi soal hatimu menyembah Tuhan. Karena ketika kamu petik, itu kamu sedang menyatakan sesuatu pujian kepada Tuhanmu. Kita bangkit berdiri.